pelajaran penting yang saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Jaki maupun Dian. Kegagalan itu adalah sebuah proses belajar. Ya, it's a learning process. Jadi kalau kita gagal, itu kita harus nyari tahu kenapa kita gagal. Sebabnya apa? Nah, setelah itu kalau kita orang yang waras, pasti kan kita mengavoid semua penyebab kegagalan kita. Tapi besok gagal lagi. Kenapa? Karena penyebabnya itu bukan dari yang kita sudah avoid tadi. Ya, lalu kita avoid lagi. Lalu besoknya gagal lagi. Ternyata ada penyebab lain. Nah, proses inilah yang disebut learning process, proses belajar. Mengavoid terus semua penyebab kegagalan sampai akhirnya nggak ada lagi yang bisa menyebabkan kita gagal. Nah, learning process ini yang saya selalu katakan, ya, gagal bangun lagi, tapi ambil pelajaran dari kegagalan itu sampai gagalnya bosan datang ke kita. Bukan karena dia bosan, tapi karena kita sudah tahu, ya, penyebab kegagalan itu. Banyak orang nanya, ya, Pak Hairul pernah ditipu? Bukan pernah lagi, sering. Ya, tapi karena seringnya saya ditipu, saya itu kalau ngelihat orang dari jauh datang ke saya sudah tahu nih, oh mau nipu gue nih. Bukan karena saya ahli nujum, tetapi karena begitu seringnya saya ditipu dan saya bisa mempelajari itu. Ini saya ingin selalu men-sharing dari kalimat-kalimat yang disampaikan teman-teman ini. Yang kedua, soal kuliah. Tadi bahaya suapnya Jaki nih, ya. Bilang kuliah nggak penting, ya. Semua yang di ITB lo dibilang nggak penting, ya. Nah, jadi pendidikan kita di sekolah, di kuliah itu memang tidak membuat kita itu bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sukses karena hasil dari kuliah. Tapi kuliah itu memberikan kita pemahaman proses berpikir. Proses berpikir itulah yang sebenarnya membuat kita bisa menjadi sukses. Jadi Anda nggak menjamin Anda cum laude di satu universitas Anda bisa sukses, ya, karena bukan kesuksesan itu, tapi seberapa jauh Anda bisa menyerap proses berpikir Anda itu dari proses kuliah yang Anda dapat. Ya, jadi ini yang kita kuasai secara penuh adalah ikhtiar kita. Nah, waktu saya memulai jauh sebelum menjadi pengusaha, sebelum menjadi karyawan atau pegawai atau profesional, saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kalian. Nah, saya belajar gitu, benang merah apa setelah sekarang yang mendefinisikan kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah disiplin waktu. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu kalau masuk kelas, saya salah satu yang paling pertama ada duduk di paling depan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya dulu mendidik keras. Dan kemarin mama ke rumah, terus kita bercanda karena Afiliani di sebuah show-nya Afiliani View mewawancarai saya. Dia tanya, bagaimana sih ibu mendidik dulu? Min Uno tuh mendidik Sandi Uno seperti apa? Saya bilang nggak bisa dijelaskan sekarang. Kenapa? Karena kalau dijelaskan sekarang itu masuknya ke kategori KDRT. Loh bener. Jadi dulu di zaman saya itu disabet pakai sabuk itu udah menjadi sarapan yang rutin. Jadi ini saya jarang cerita karena sekarang konteksnya sudah jauh berbeda. Tapi dulu bangun pagi, kalau nggak bangun paginya tepat waktu, itu udah pasti ada suatu hukumannya gitu. Nilai jelek yang didapat di sekolah itu harus pasti kena ganjarannya, hukumannya gitu. Nah, karena dididik secara keras, itu langsung merefleksikan kepada saya bahwa
disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jadi disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kualitas kerja itu adalah suatu hal yang utama. Kalau mengerjakan sesuatu itu saya nggak pernah sekali buat terus langsung kumpulin. Diperiksa berkali-kali itu karena itu juga didikan daripada ibu. Bahwa hasil yang kerja yang diberikan itu harus sesempurna mungkin. Karena kenapa? Balik lagi, hasil yang tentukan adalah orang lain, atau hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang saya ingin share, bahwa mumpung masih muda-muda, dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Saya waktu terus menjadi pegawai kan, lulus sekolah, tiap waktu dulu setiap sekolah itu kalau Sabtu Minggu teman-teman banyak di tempat saya itu, saya ingat sekali gitu. Kita di Indonesia beruntung cuacanya sangat-sangat bersahabat. Tapi waktu tempat saya sekolah dulu, kalau lagi musim dingin itu di luar tuh minus 4, minus 5 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Nah kalau Sabtu Minggu itu nggak ada shuttle bus yang mengantar dari asrama ke perpustakaan. Jadi karena saya ingin menyiapkan diri untuk minggu depannya, wujud dari kerja keras itu saya harus melawan hawa dingin di luar dan angin yang sangat-sangat dingin yang menusuk tulang itu, berjalan kaki 15-20 menit dalam cuaca minus 4, minus 5, ditambah angin tuh bisa minus 15, minus 20. Itu kalau maaf pipis belum lama itu udah beku, berasap begitu, saking dinginnya. Nah wujud dari kerja keras itu ada teman-teman yang udah tinggal di asrama aja, nonton TV dan lain-lain. Tapi saya bilang, saya diberikan kesempatan sekolah di luar, diberi beasiswa dan didukung oleh orang tua. Saya punya tugas pertama adalah kerja keras, jalan ke perpustakaan, dan ya sampai perpustakaannya tutup sampai balik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin memberikan suatu ikhtiar yang 100% dalam hal yang saya kerjakan. Itu waktu saya sekolah. Begitu saya menjadi profesional pegawai, saya usahakan saya orang yang paling pertama ada di kantor. Jadi kadang-kadang datangnya bareng-bareng sama office boy yang bersih-bersihin. Itu saya nunggu sampai pintunya dibuka, masuk kantor. Waktu itu saya masih jadi profesional. Ada beberapa teman-teman nanya, wah rajin banget sih, cari muka ya. Pengen kalau di ini intinya pengen cepat naik pangkat ya. Enggak, saya bilang ini adalah wujud daripada hard work. Kerja keras itu adalah datang tepat waktu, malah sebelum kantor dibuka itu sudah ada. Kerja seefisien mungkin, dan kadang-kadang pulangnya itu lebih lama juga, dan sama-sama balik lagi dengan security yang mengunci pintu. Itu adalah wujud kerja keras. Ini sebelum jadi pengusaha nih. Nah begitu saya kena krisis di tahun 97, 16 tahun yang lalu, saya harus hijrah menjadi pengusaha. Etos kerja itu terbawa, etos kerja keras itu terbawa. Jadi waktu menjadi pengusaha, saya ngelihat rekan-rekan pengusaha yang lain yang datangnya jam 10, jam 11, saya jenggah gitu. Karena kebiasaan saya sebagai profesional kerja harus yang paling pertama di kantor dan paling terakhir di kantor. Jadi kerja keras itu saya bawa juga sebagai seorang wirausaha gitu, dan tingkat profesionalismenya alhamdulillah masih terbawa seperti sekarang. Kenapa? Karena sudah tertanam dari muda untuk bekerja keras. Nah ini yang saya bilang, kita dapat kesempatan
datang jauh dari belahan 6 kota di seluruh Indonesia kumpul di Semarang. Ini adalah kesempatan langka. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nah, ini yang saya harap mudah-mudahan dalam sesi ini apa juga yang diberikan kepada kita, kita sambut dengan satu tekad, yaitu bekerja keras. Nomor 2, yang teman-teman Meruf juga ingin saya angkat, yang jarang sekali dibicarakan di seminar-seminar atau talk show atau motivasi show, adalah kegemaran saya membaca. Saya tuh adalah seorang, kalau dibilang, ya ini kacamata saya ini -1,5, tapi saya dulu pernah -11 sebelum dioperasi mata. Kenapa? Karena saya senang sekali baca gitu. Setiap hari saya selalu sempatkan membaca buku di malam hari. Saya alokasikan waktu 1 jam untuk baca buku. Dan baca buku itu buku yang menginspirasi dan memberi motivasi kepada saya. Pagi 4-5 koran yang saya selalu baca, ditambah media-media online. Jadi teman-teman di kantor itu bilang, Sandi ini tong sampahnya informasi. Jadi informasi dari manapun saya serap gitu. Semua email saya baca, semua surat yang datang saya baca. Jadi saya itu menggemari membaca itu dari kecil juga. Dan buku-buku yang saya baca itu mulai dari buku-buku cerita sampai buku-buku textbook dan lain-lain, itu semua saya kumpulkan sampai sekarang gitu loh. Nah, kegemaran membaca itu ternyata menurut studi daripada Harvard, bahwa pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa kita tidak tahu, kita selalu bertanya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan. Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik. Tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita, mau menjadi mahasiswa, akademia, menjadi business people, menjadi pegawai negeri atau apapun juga. Saya berharap dari sini paling tidak 70% dari program Meruf dan JRU ini lulusannya 70% jadi pengusaha-pengusaha sukses. 2 yang saya ingin share, kerja keras dan gemar membaca.